Kalau tidak jelas sumbernya, apalagi isinya merugikan orang lain, maka ibu berpahala kalau ibu tahan dan tidak disebarkan. Tapi kalau ibu sebarkan, maka orang yang difitnah sakit hati, maka apa yang pertama ibu lakukan? Apa yang ibu bapak pertama dapatkan? Bisa jadi berhubungan dengan polisi. Kenapa? Orang yang ada dalam WhatsApp itu, orang yang ada dalam berita itu merasa dirugikan, merasa difitnah, maka dia lapor ke polisi. Maka inilah yang disebut menyebarkan berita bohong. Ibu dapat pelanggaran undang-undang pidana tentang berita bohong dan ucapan kebencian. Ibu masuk penjara, itu baru dunia, belum lagi di akhirat. Maka bijaksana dalam menggunakan medsos. Penyebab rusuh caleg tim sukses. Nah, pemilu. Yang berikutnya penyebab rusuh ini pilcaleg atau pemilu. Apa? Kalau penyelenggaranya tidak adil. Panwas, KPU, Bawaslu, ASN, pejabat politik, bupati atau wakil bupati, polisi, tentara tidak adil, maka siap-siap rusuh kita. Pernah nonton sepak bola? Pernah nonton sepak bola? Itu waktu saya kecil dulu di kampung, kalau 17 Agustus rusuh sepak bola gara-gara wasit tidak adil. Iya toh? Saya pernah lihat wasit tidak adil, dikejar pak, dikejar satu kampung karena tidak ada pagarnya itu lapangan bola. Dikejar, masuk di rumahnya, dikejar lagi, masuk di polsek, ditunggui. Kenapa? Karena dia tidak adil. Maka tolong Panwas, KPU, Bawaslu, ASN, seluruh penyelenggara pemilu ini adillah. Jangan sampai rakyat kita ribut gara-gara pejabat-pejabat tidak adil. Pemilu, pesta demokrasi, sekali setahun ya. Jangan berpihak, jangan melemahkan harga diri kalian, jangan merendahkan harga diri kalian penyelenggara pemilu hanya gara-gara dijanji jabatan dan duit dalam bentuk rupiah. Insya Allah pemilu aman kalau penyelenggara adil. Apalagi, nih satu penyebab orang ribut, pemilu. Maka pemilu ini jangan kita berpecah belah. Boleh kita berbeda pilihan. Ya, mau calonmu siapa? A. Calonmu siapa? B. Silahkan, sama-sama kita rakyat Indonesia. Kalau kau kalah calonmu, tunggu lagi 5 tahun yang akan datang, kita pesta kembali. Ya. Yang kedua, penyebab orang ribut, pecah belah, apa? Hoax, berita bohong, berita fitnah, berita menyebarkan kebencian. Jangankan berita fitnah, jangankan berita bohong, berita benar saja tidak boleh disebarkan apabila itu bisa memecah belah umat. Contoh, Nabi bersabda, barang siapa yang bersahadat, diyakini sampai mati, pasti masuk surga. Nabi jelaskan itu. Kau syahadat, yakin sampai mati, pasti masuk surga. Abu Hurairah dengar hadis ini, maka dia senang, dia lari-lari ke pasar. Untuk apa? Dia mau menyampaikan pengumuman ini. Begitu di jalan ketemu dengan Umar bin Khattab. Kata Umar, Abu Hurairah mau kau kemana buru-buru? Saya mau menyampaikan pengumuman penting. Apa itu? Saya dengar Nabi mengucapkan, siapa yang syahadat, diyakini sampai mati, pasti masuk surga. Saya mau umumkan di pasar. Umar bilang begini, betulkah Nabi bilang begitu? Jangan sampai kau cuma karang-karang. Betul. Umar tidak percaya. Saya tidak percaya. Kita datang dulu ke Nabi. Inilah yang dalam teori jurnalistik disebut check and recheck. Dalam Al-Quran disebut tabayyun. Dalam bahasa sehari-hari disebut klarifikasi. Umar tidak puas. Dia bilang, saya tidak percaya deh. Saya tanya dulu. Ayo kita sama-sama ke Nabi. Datanglah Umar ke Nabi. Ya Rasulullah, katanya Abu Hurairah, Anda mengucapkan siapa syahadat, yakin sampai mati, pasti masuk surga. Apa betul itu ya Rasul? Betul. Terus kenapa Umar? Ini Abu Hurairah, dia mau umurkan di pasar. Kenapa? Saya khawatir ya Rasul. Kenapa? Jangan diumumkan. Kenapa?
Nanti salah paham orang awam, salah paham kita punya umat. Yang penting syahadat biar kau berzina masuk surga, biar kau mabuk yang penting syahadat masuk surga, biar kau nipu yang penting syahadat masuk surga, biar kau tidak sholat yang penting syahadat masuk surga. Nanti orang salah paham, jangan diumumkan di pasar ini ya Rasul. Nabi berpikir betul. Pengumuman jangan hal ini sampai keumumkan di pasar, nanti bisa salah paham masyarakat. Akhirnya dikenallah dalam Islam disebut likulli maqam maqal wa likulli maqal maqam. Setiap tempat ada ucapan yang cocok untuk tempat itu, dan setiap ucapan ada tempat yang cocok untuk ucapan itu. Nah, inilah harus dipilih-pilih, Ibu. Berita di WhatsApp jangan langsung disebar. Apa dulu yang perlu kita lihat? Siapa yang kirim? Siapa sumbernya? Kalau tidak jelas sumbernya, apalagi isinya merugikan orang lain, maka ibu berpahala kalau ibu tahan dan tidak disebarkan. Tapi kalau ibu sebarkan, maka orang yang difitnah sakit hati, maka apa yang pertama ibu lakukan? Apa yang ibu bapak pertama dapatkan? Bisa jadi berhubungan dengan polisi. Kenapa? Orang yang ada dalam WhatsApp itu, orang yang ada dalam berita itu merasa dirugikan, merasa difitnah, maka dia lapor ke polisi. Maka inilah yang disebut menyebarkan berita bohong. Ibu dapat pelanggaran undang-undang pidana tentang berita bohong dan ucapan kebencian. Ibu masuk penjara, itu baru dunia, belum lagi di akhirat. Maka bijaksana dalam menggunakan medsos. Ini medsos yang banyak merusak, terutama tentang rumah tangga. Medsos yang salah tempat, medsos yang salah pemanfaatan bisa menghancurkan rumah tangga, bahkan bisa menghancurkan amal. Mana maksudnya Ustadz? Sekarang biar apa-apa mau di Facebooknya, dia pamer semua. Pergi sholat, nah foto pakai kudung. OTW sholat berjamaah. Sampai di masjid, duduk-duduk sambil berzikir. Sampai itu bahkan sholat dua rakaat pun, nah foto dirinya sujud. Alhamdulillah selesai sholat tahiyatul masjid. Biar sujud, dia foto dirinya. Nah, ini salah memanfaatkan medsos. Apalagi sampai dia cerita-cerita romantiknya, ya. Ada ibu-ibu bilang begini, Ustadz, bahagianya rumah tangganya itu. Dari mana kita tahu ibu? Itu tahu foto-fotonya di Facebook. Bahagianya baku peluk-peluk sama suaminya. Saya bilang, Bu, sadar Ki, kabodok-bodok itu kalau baku tarik rambut sama suaminya, dia share di Facebooknya. Pasti itu yang bagus-bagus, nggak usah lah terpengaruh yang begitu. Ibu-ibu jangan sebarkan foto teman SMA. Ibu-ibu dulu yang ada foto-fotonya tidak pakai jilbab, kalau ibu hijrah dan bertobat, hapus itu foto-fotonya yang tidak pakai jilbab. Ibu-ibu jangan pasang foto dengan laki-laki mantan pacarnya. Dia lihat suaminya, suami merasa terganggu. Bapak-bapak juga jangan pasang foto cewek sama cewek, dilihat istri. Dia bilang tidak ada apa-apa Ustaz. Biar tidak ada apa-apa kalau luka perasaannya ibu. Ya ibu ya. Ya sudah. Berikutnya, yang bisa merusak persaudaraan lagi. Apa? Sangka buruk. Sangka buruk. Berbaik sangkalah kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Yang bisa kita bertengkar, bisa bercerai, bisa berperang, bisa bertengkar gara-gara apa? Sangka buruk. Contoh, ibu-ibu Bayangkari, dia telepon suaminya, tidak dijawab. Telepon lagi, masih tidak dijawab. Telepon 3 kali, masih tidak dijawab. Mulai dia sangka buruk. Pasti ketemu lagi nih teman SMA-nya ini. Sangka buruk. Sangka baik, bagaimana caranya? Telepon 1 kali tidak dijawab, telepon sampai 3 kali tidak dijawab, sangka baik. Oh, berarti suamiku lagi menghadap sama komandannya. Tenang perasaan. Ada juga itu ibu-ibu nak jadikan suaminya tahanan kota. Tidak boleh kemana-mana. Baru 1 jam keluar ke suaminya langsung nelpon. Di mana kok Pak? Di mana kok? Ada di kantor. Bong, coba foto lalu kirim. Yang ketawa ibu dia kena toh. Ini ibu-ibu memang kurang. Wah luar biasa itu. Kala-kala Satpol PP pengawasannya. Nabi langsung ada jadi kantor kodo jangkur ibu nak dengar sama. Tak kolis pula kok. Ada ibu-ibu begitu sini. Ada. Tapi memang itu tidak ada itu polisi tidak takut sama istrinya.
Mana ada polisi berani sama istrinya. Langsung dia bilang, temanku polisi, dia bilang, sebenarnya Ustaz, kami tidak takut sama istri. Cuma ini istri selalu melapor sama istrinya komandan. Baru ini komandan takut juga sama istrinya. Hancur. Ada bapak-bapak di sini takut sama istrinya? Ada? Ada? Berhenti kau jadi laki-laki. Apa mau takut sama istri? Bagaimana ceritanya? Sebuah gaji tak diambil, belum saja naik tunjangan tak dia sudah tahu. Coba. Semua gaji dia ambil, tunjangan kita dia ambil. Kita yang belikan mobil, kita cicilkan rumah, dibelikan tawas. Semua gencungnya kita belikan. Masa mau kita takut sama istri? Cerita mati. Nah bilang marah-marah Ustaz, nak kasih pecah piring. Kalau pecah piring, pecahkan kita satu lusin. Piring bisa dibeli, harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak. Allahu Akbar. Nah bila dah hancurkan televisi, biar tidak ada nonton. Televisi bisa dibeli, tapi harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Langsung Nabi bilang orang, berarti Ustaz tidak takut sama istri. Apa saya mau takut sama istriku? Cuma istriku lebih berani dari saya. Bu, jangan suka sangka buruk. Sangka buruk ini merusak persaudaraan, Pak. Bapak telepon teman tidak dijawab, sangka baik. Oh, barangkali lagi buang air di toilet. Tiba-tiba teman kita WhatsApp weh, suamimu lagi bonceng cewek. Sangka baik. Ya wajar, karena suamiku tukang ojek. Ini namanya sangka baik. Jangan pernah sangka buruk. Sangka baiklah. Tapi bagaimana? Ada memang itu perempuan tukang ngomel. Menenak bawan najama. Sudah malas. Di rumah kerjanya saja nonton TV. Malas berdandan. Pulang suaminya daster tinggi sebelah. Kelihatan tali BH. Kacak-kacak rambut. Nah bilang suaminya, kasih baik-baik saya itu. Nah lihat semua tali BH itu orangnya. Apa dia bilang? Jangan lihat BH-nya. Yang penting rasanya, Bung. Ini tidak ada kalau ibu Bayangkari tidak tahu ya. Bu, jangan suka ngomel, kasihan. Bagaimana suami tak tidak menderita? Di kantor dimarah-marahi sama komandan. Sampai di rumah dimarah-marahi sama istrinya. Sampai di jalan dia balas dendam. Ada anak tidak punya SIM, tempelin kiri kanan. Pap. Itu gara-gara tidak punya pilihan. Di kantor dimarah-marah, istri di rumah dibodoh-bodohi sama istrinya. Sambaran dibilangi, ngomel aja kerjanya. Mentong ini perempuan ini. Jangan suka ngomel, Bu. Nggak ada itu laki-laki yang betah kalau ibu-ibu suka ngomel. Coba kalau pulang suami tak kita sambut dengan laku. Di kantor dimarah-marahi. Di jalan kasihan kehujanan. Penuh mengisap debu. Mengisap knalpot. Datang ke rumah disambut oleh istrinya dengan lagu yang luar biasa. Bila kamu di sisiku, hati rasa sahdu. Senangnya itu Pak Polisi, kasihan. Coba marah-marah suami tak kita menyanyi lagi. Insaflah wahai manusia. Wah tenang itu perasaannya suami tak. Masya Allah. Pulang suami tak kita sambut. Assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Coba senang. Ini kita pulang ngomel. Baru kita datang ke sana terlambat lagi lah dongo iya. Bagaimana? Ada yang pernah ibu-ibu curhat sama saya. Dia bilang, Ustaz, kenapa itu istriku tidak betah sekali, suamiku tidak betah di rumah? Saya tidak kasih dalil, saya cuma cerita. Bu, ada ini Bu, orang suka sekali ngomel istrinya. Akhirnya suaminya cari jalan. Bagaimana supaya suami istrinya tidak berhenti ngomel? Dia bawalah ke toko perhiasan. Sampai di toko perhiasan dia belikanlah cincin emas. Sudah senang lain istrinya. Dia bawa pergi ke sumur tua. Sumur tua ibu, dalam itu sumur. 14 meter, tapi sudah mau habis airnya. Dia bawa suaminya. Lihat kok beda itu dek, masih ada airnya. Tidak ada jika sedikit sekali. Lihat kok lagi. Begitu dekat dia dorong suaminya masuk ke sumur. Rasa kok. Ngomel mako di situ, tidak sedengar. 1 jam kemudian
Tiba-tiba ada makhluk dari dalam sumur tinggi besar hitam. Muncul. Langsung dia bilang suaminya ini, "Hei, siapa kamu?" Dia bilang, "Sayalah jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun dalam jin ini, menunggui sumur ini. 400 tahun mak di dalam. Ada perempuan ngomel saja kerjanya di dalam. Baru 1 jam ngomel, ndak betah saya lebih saya tinggalkan." Coba ibu, jin saja ndak betah kalau ibu ngomel aja kerjanya. Bu, boleh bu, mestinya bersyukur ki suami tak polisi. Gara-gara suami tak polisi maka ibu menjadi wanita bayangkari. Kalau ibu tidak jadi polisi suami tak, bisa jadi tidak ada suami, maka ibu bukan anggota bayangkari tapi anggota apa? Gasturi, gadis tua Republik Indonesia. Bersyukur kok. Jangan sangka buruk. Apapun yang terjadi sangka baik. Sangka baiklah. Saya waktu tamat SMA Pak, daftar saya tentara. Sangka baik namanya ini. Saya daftar tentara Pak. Begitu tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku. Saya protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Masya Allah. Ada temanku Pak, satu kelas saya di SMA. Lulus dia polisi. Padahal nilai saya tidak pernah kalah sama dia. Sekarang dia di Sulbar. 1 bunga-bunga. Reserse. Pakai baret merah. Saya pakai baret putih. Alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, ku cara maiko semua. Apa? Itu namanya sangka baik. Wahai para caleg, sudah pasang baleho, sudah sosialisasi, sudah jual sawah, dengan harapan terpilih anggota DPR, ternyata tidak terpilih, sangka baik. Allah tahu bahwa itulah yang terbaik. Kenapa? Kalau Bapak terpilih jadi anggota DPR, masuk penjara gara-gara korupsi. Sangka baik. Saya tahun 2013 ikut pilkada di Makassar, Pilwali. 10 pasang calon. Dia bilang orang, dikalah ke Ustadz. Tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Belum tentu dia lebih hebat dari saya, cuma lebih banyak suaranya. Kenapa lebih banyak? Saya tidak tahu. Sangka baik. Jangan pernah sangka buruk. Sangka buruk itu memecahkan persaudaraan. Sangka buruk itu bisa menghalau kita punya ukhuwah. Ada orang suami istri 4 tahun tidak punya anak. Di tahun kelima dia pergi periksa ke dokter kandungan. Langsung dokter berkata, "Alhamdulillah ibu sudah terlambat 2 bulan." Dia senang, dia telepon suaminya, "Pak, alhamdulillah saya sudah terlambat 2 bulan. Dia bilang suaminya, "Jangan kau cerita-cerita, nanti tidak jadi, malu lagi kita." Oke, sepakat, tidak cerita-cerita. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Siapa Pak?" "PLN." "Kenapa Pak?" "Ibu terlambat 2 bulan." Wih, kaget tuh. Kenapa bisa dia tahu ini? Pasti lagi suamiku ini. Mulai sangka buruk sama suaminya. Datang suaminya capek-capek baru buka. "Memang tong kau gendut." Karena suaminya gendut. "Memang tong kau pembohong. Kenapa PLN bisa tahu?" "Apalagi bolong." Karena istrinya hitam. Nah bilang bolong. Apa? Gara-gara sangka buruk, gendut bolong. Apalagi itu. "Kenapa PLN bisa tahu saya terlambat 2 bulan?" "Bukan saya cerita. Kenapa bisa dia tahu?" Marah juga suaminya. "Ada apa ini PLN bisa tahu ini?" Dia pergi kantor PLN. "Ada apa kau bisa tahu istriku terlambat 2 bulan?" Dia bilang, "Mohon maaf Pak, ada catatannya." Tambah marah dia. Dia bilang, "Hapus itu. Ada apa kau catat-catat? Hapus itu." Dia bilang, "Boleh dihapus, tapi Bapak bayar dulu." "Kalau saya tidak mau bayar?" "Ya terpaksa punyanya Bapak diputus." Dia bilang, "Kalau punya aku kau putus, istriku pakai apa di rumah?" Dia bilang, "Ya terpaksa pakai lilin." Inilah sangka buruk. Maka berhentilah sangka buruk. Ya. 1, pemilu. 2, sangka buruk. Yang ketiga, yang bisa memecah persaudaraan kita, apa? Sombong. Sombong. Apa yang membuat orang sombong? 1, ilmu. Ilmu bisa menyebabkan orang pecah belah. Ada ndak ilmuwan sombong? Ada. Siapa? Ustadz ada sombong? Ada ustadz yang sombong. Mana? Ustadz yang ceramahnya hanya dia yang mau benar. Itu ada ustadz begitu sekarang. Semua salah, hanya dia mau benar.
Tidak mau menerima perbedaan pendapat. Ceramahnya memaki, ceramahnya menghina. Mana pernah kita dengar Nabi menghina dan memaki dalam dakwah? Semua orang dengar dakwanya Nabi menyejukkan. Ini menghina saja, memaki saja, menghasut. Jangan. Ada juga itu penceramah Pak, tidak mau menerima perbedaan mazhab. Maulid bid'ah, taksiyah bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, halal bihalal bid'ah. Kenapa? Tidak ada pada zaman Nabi. Kalau alasanmu tidak ada pada zaman Nabi, maka sebaiknya kau ceramah jangan pakai mic. Kenapa? Karena zaman Nabi tidak ada pakai mic. Ceramah kau saudara-saudara sekalian, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pakai mic ceramah. Jangan pakai mic ceramah. Kenapa? Pada zaman Nabi tidak ada mic. Maka kalau alasanmu tidak ada pada zaman Nabi, maka kau pergi tanah suci Mekah haji, jangan pakai pesawat. Kenapa? Nabi dari Madinah ke Mekah pakai onta. Maka pakailah kau onta. Jangan pakai pesawat. Pakai onta pergi tanah suci dari Buton. Pakai onta 17 tahun dah sampai kau. Coba. Boleh berbeda pendapat. Itu halal dalam Islam. Berbeda-beda itu bagus. Berbeda-beda itu enak. Yang salah, yang tidak enak kalau kita pecah belah. Apalagi yang menyebabkan orang sombong? Apa? Pangkat jabatan. Jadi anggota DPR jangan sombong. Kenapa? Kau jadi anggota DPR karena kau dipilih oleh rakyat. Ada anggota DPR kalau mau dipilih kayak pengemis gayanya, tabe kasihan, tolong bantu saya, kalau bukan kita, nggak adalah saya, artinya saya, tolong dibantu saya, kasihan, bantu saya. Sekalinya terpilih, pret. Mau ketemu orang susah. Jangan sombong. Jadi wakil bupati mau sombong. Jangan sombong, 5 tahun. Kalau terpilih lagi, alhamdulillah 10 tahun. Tidak terpilih, wabillahi taufiq wal hidayah, keluar kok. Apa? Apalagi membuat orang sombong? Pangkat jabatan, Kapolres mau sombong, jangan sombong. Dandim mau sombong, jangan sombong. Kenapa? Ada batasnya. Apa batasnya? Pensiun. Tangkis waktu itu pensiun. Biar sepupu kau Kapolri pensiun, mari tongkat komando serahkan ke saya. Tidak ada Pak. Apalagi membuat orang sombong? Apa? Duit. Jangan sombong gara-gara duit. Allah marah. Belajar dari Palu. Belajar dari Donggala. Saya pernah diundang orang kaya di Palu Pak. Kaya betul. Gempa. Miskin. Hidupnya di bawah tenda. Jangan sombong gara-gara kekayaan. Allah marah, dia cabut kepunya kekayaan. Okelah tetap kau kaya. Tetap banyak duitmu. Tetap rumahmu bagus. Tetap rumah tabunganmu banyak. Tapi kalau Allah marah, dia titip penyakit dalam dirimu. Sehingga apa? Banyak duitmu tidak ada bisa kau makan. Banyak orang banyak duitnya tidak ada bisa dia makan. Dilarang makan garam. Dilarang makan nasi. Apa enaknya dilarang makan nasi? Saya baru-baru pulang ceramah di Milan. Tahu Milan? Tahu Milan? Tahu Milan Ibu? Itu bau-bau belok kiri sedikit. Sampai 2 hari saya di sana, roti aja dikasih saya. Saya bilang sama penelitiannya, mohon maaf, carikan saya nasi. Ini perut bugis. Nggak goyang perutku kalau nggak ketemu nasi. Baru 2 hari sudah setengah mati. Ini kaya duitnya 7 miliar. Dilarang makan garam. Dilarang makan nasi. Dilarang makan daging. Dilarang makan berlemak. Dilarang makan gula. Dilarang makan pedas. Apa dia bisa makan? Ubi rebus. Duitnya 7 miliar, ubinya bisa dimakan. Silakan Ana. Coba. Duitnya banyak, nggak ada bisa dia makan. Mobilnya 1, miliar. Miliar mobilnya, tapi nggak bisa dinikmati. Siapa nikmati? Sopir. Mobilnya 1,5 miliar Pak. Baru 10 menit di atas mobil sudah stres. Hati-hati, kanan kiri, rem, mati kita. Sombong. Jangan sombong gara-gara harta. Ya. Apalagi yang menyebabkan orang setelah kesombongan? Apalagi bisa memecah belah orang? Apa? Serakah. Serakah itu memecah persaudaraan. Dia juga kontraktor, dia juga anggota DPR, dia juga yang anaknya, ini juga menjadi pengusaha, ini juga jadi politisi, dinasti, marah orang Pak. Bagi-bagi. Serakah. Kenapa orang serakah Pak? Karena dia pikir hanya harta kekayaan. Padahal kekayaan kita,
ahsani taqwim. Nih badan kita yang paling baik. Jangan pernah serakah gara-gara harta. Kenapa? Semua harta tidak ada gunanya ketika bapak sakit. Saya kasih contoh. Contoh ya. Ini kamera. Ini kalau dikumpul semua ini Pak ratusan juta. Ini kalau dikumpul ini. Hah? Apa ini kamera yang mahal? Apa ini kamera mahal Pak? Bukan. Apa yang mahal? Mata. Biar ada kameramu kalau tidak ada matamu. Apa ini? Jelas. Hebatnya lagi nih mata. Dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Coba seandainya ini mata tidak bisa dibedakan mana istri, mana tetangga. Tertukar-tukar istri di komplek. Kenapa ini malam minggu lelen rasanya? Ternyata istrinya anak buah saya hantam. Coba. Jangan pernah miskin. Ibu-ibu, mau saya kasih handphone gratis. Pak Kapolres kasih ibu hadiah iPhone X gratis, harga 25 juta, pulsanya 5 juta. Mau ibu? Mau? Betul? Tapi begitu ibu dikasih langsung tuli. Mana yang mau tadi? Mana yang mau? Mau di apa handphone kalau tuli mako? Halo, halo. Masalah si rusak lagi nih HP. Halo, halo. Halo. Bukan HP rusak, telingamu yang rusak, bos. Dan hebatnya lagi nih telinga Pak, dia bisa bedakan mana bunyi kentut, mana bunyi handphone. Dan tidak perlu kursus. Hebatnya lagi telinga gratis, tempatnya bagus. Bagaimana seandainya telinga satu di bawah pantat? Halo? Yo, tunggu saya. Maka bersyukur kita Pak. Ya, sudah banyak yang saya menjelaskan Pak, tapi waktu terbatas. Sekarang, apa hebatnya banyak teman? Apa hebatnya banyak teman? Satu, banyak teman gampang menang pilkada, gampang menang caleg. Coba, banyak teman. Teman kita inilah yang mensosialisasikan kita. Banyak teman gampang memenangkan pemilihan. Banyak teman murah rezekinya. Saya selalu bilang begini, saya ini Pak tidak banyak uangku, tapi banyak temanku, temanku banyak uangnya. Ayo, saya tidak banyak uang, tapi temanku banyak uangnya. Saya di Makassar hampir tidak pernah laku uang saya. Kenapa? Di mana-mana ada yang bayarkan saya. Saya pergi ke pasar, baru turun dari mobil, ada yang menteriak, "Assalamualaikum Ustaz." Dalam hatiku aman dan terkendali. Coba, ada isi telur, ada isi ikan, saya mau bayar. Berapa Ji? Nggak usah Ustaz, nggak enak masih pagi-pagi. Berapa Ji? Nggak usah Ustaz. Dalam hatiku, memang itu kutunggu. Sampai istri saya senang sekali kalau saya pergi pasar, nggak lakuan saya. Bayangkan. 3. Banyak teman, gampang selesai masalah. Saya pergi urus perpanjangan SIM, baru saya turun dari mobil, dilihat dari CCTV sama Kapolres. Ustadz Dasat, keluar Kapolres. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kalau Ustadz, aman terkendali. Apa Ustadz? Saya mau perpanjangan SIM. Panggil Kasat Lantas. Urus SIM-nya Pak Ustadz. Jangan ku lagi minta uangnya, berdosa kau uang Ustadz kau makan. Selesai Pak. Banyak teman gampang selesai masalah. Coba, berapa banyak kasus akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan? Kenapa? Karena kita berteman. Banyak teman gampang selesai masalah. Nah sekarang, yang berikutnya lagi. Apa bahayanya memutuskan persaudaraan? 1, ayat pertama, hadis pertama yang saya ceritakan tadi, habis amalnya. Yang kedua, banyak musuhnya, banyak penderitaan dalam hidupnya. Contoh, tidak usah banyak, 2 saja musuh kita. Di kantor Polres, kita bermusuhan dengan 2 orang. Begitu kita mau buang air besar, mau mencret, musuh kita yang 2 orang ini lagi bicara di depan toilet. Pasti saya nggak mati, maka tahan itu. Kurang ajarnya itu orang mau masuk WC. Itu baru urusan toilet kok sudah menderita. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang mau sampaikan tapi waktu. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wa'tasimu dalam Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Rasulullah menjelaskan, innamal mu'minuna ikhwah.
Sesungguhnya orang Islam itu bersaudara. Bahkan Rasulullah menjelaskan orang Islam itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita, Pak. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Begitu mestinya kita orang buton. Jalan-jalan kita, Pak. Jalan. Tahan tuh kakinya. Prak. Kaki yang tahan tuh. Otomatis langsung mulut berteriak. Wih. Sakitnya. Tangan mengusap. Padahal kaki yang bermasalah. Tangan mengusap. Lalu apalagi? Mulut meniup. Mata mencari mana yang luka. Tangan mengambil. Ini kasih obat. Padahal kaki bermasalah. Tidak ada orang jalan. Kakinya tahan tuh. Rasa kok. Siapa suruh kopi jalan? Pi kok jalan. Begitu mestinya kita di buton. Satu yang sakit, yang lain ikut merasakan. Seperti badan, coba lihat. Seperti mobil, coba lihat mobil kita, Pak. Kompak, ada ban, ada rem, ada setir. Tidak bisa jalan kalau dia tidak kompak. Dia bilang rem. Kalau bukan gara-gara rem, tidak berani kau pakai mobil. Nah bilang setir. Enak saja. Oh kau pakai mobil tidak ada setirnya. Dia bilang ban. Kau kira kau saja yang jago. Kalau kempes kau bisa jalan. Tersinggung bensin. Kalau tidak ada bensinku kau bisa main. Begitu mestinya kita di sini. Kapolres jangan menganggap hina anak buahnya. Anak buah jangan merasa mau sedikit-sedikit marah sama pimpinan. Kita ini bersaudara. Satu sakit yang lain ikut merasakan. Negeri Jasmania. Terjadi keributan di negeri Jasmania. Kenapa? Ada sakwa sangka. Kata mulut. Saya rasa-rasanya berpikir ada yang aneh ini. Kenapa? Setengah mati saya mengunyah. Kenapa perut kenyang? Padahal dia tidak bekerja. Kata tangan. Mulut kamu benar. Saya setengah mati suap kau. Kenapa perut yang kenyang padahal dia tidak bekerja? Kata mata. Kamu semua benar. Saya setengah mati cari mana lombok mana garam. Kenapa perut kenyang? Kata kaki, semua kau benar. Kenapa saya melangkah? Perut tidak bekerja, kok dia kenyang sendiri. Akhirnya empat ini rapat darurat. Rapat darurat memutuskan mogok makan. Kenapa? Perut kenyang sendiri. Oke, hari pertama mulut tidak mau mengunyah, tangan tidak mau menyuap, kaki tidak mau melangkah, mata tidak mau mencari. Hari pertama masih bertahan. Hari kedua mulai loyo. Hari ketiga, tidak bisa migoyo. Mati kita ini. Tidak bisa bilangnya apa. Rapat darurat lagi. Dia bilang tangan, betul saya suap kau mulut. Kata mulut, betul saya mengunyah. Kata kaki, betul saya melangkah. Kata mata, betul saya mencari. Betul perut kenyang. Tapi dia tidak kenyang sendiri. Dia hanya kenyang sesaat saja. Setelah itu dia distribusi ke seluruh tubuh. Sehingga kita bisa bekerja. Betul perut kenyang. Tapi dia bagi-bagi setelah dia kenyang. Mulai hari ini, tidak boleh kenyang sendiri. Mulai hari ini, mogok berhenti. Kenapa? Merugikan diri sendiri. Maka di buton ini tidak boleh ada yang kenyang sendiri. Kata orang Bugis, padai sipa tuo sipa tokong, mali sipa rape, malilu sipa kainga, megai bagai-bagai, cek deta. Kalau filosofi orang Bugis ini maknanya, mari saling mengingatkan, mari saling menasehati. Kita lupa kita nasehati. Kalau ada barang banyak kita bagi sama-sama. Kalau sedikit, ya sudah tersedikit kita. Jangan ada yang kenyang sendiri. Karena kalau kenyang sendiri maka akan terjadi keributan. Inilah filosofi sehingga pentingnya persaudaraan dan enaknya kita bersama. Saya kasih contoh terakhir. Ibu-ibu berapa kali makan satu hari? Berapa? 3. Ibu makan nasi. Ya. Ibu kenapa kira kita itu nyaman dimakan itu nasi, Bu? Kenapa? Karena kita makannya rame-rame maksudnya. Coba kalau ibu makan satu-satu biji. Mulai makan siang, maghrib baru selesai. Apa enaknya Pak makan satu-satu biji nasi? Maka tidak enak orang berpecah belah. Politik pesta demokrasi ini lalui dengan ketenangan. Kalau buton rusuh, maka bukan orang Sulawesi Selatan yang rugi. Kalau buton ribut, maka bukan orang yang di Makassar akan mesengsara. Tapi kalau buton ribut, maka buton sendiri masyarakatnya itu yang akan rugi. Seperti kita lihat tadi contoh. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Sebagai anak bangsa, kita diikat oleh Pancasila
5 sila yang sangat penting, 5 di antara itu sila ketiganya persatuan Indonesia. Karena kita berbeda-beda, justru berbeda-bedanya itulah yang menjadi kekayaan kita apabila kita mau memahami perbedaan itu. Terima kasih kepada semua. Indahnya persaudaraan, indahnya saling pengertian, indahnya kebersamaan bisa kita lihat di tempat ini. Coba lihat. Kenapa saya bisa ceramah hebat seperti ini sampai 1 jam pun ibu-ibu tidak puas? Kenapa? Apa karena saya hebat? Tidak, karena ada yang dengar saya. Coba kalau saya ceramah di sini sendiri, tidak ada yang dengar saya berapi-rapi, 1 jam orang lewat, Nabi bilang, lama itu sakit Pak Ustaz. Coba. Ayo, kenapa ibu-ibu betah duduk di sini, lebih 1 jam merasa belum puas? Kenapa? Karena ada saya yang ibu perhatikan. Maka inilah enaknya perbedaan. Jangan memusuhi perbedaan itu, karena perbedaan itu yang membuat hidup kita jadi indah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih Pak Kapolres yang mengundang saya datang ke tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran kita sampaikan materi ceramah ini ke teman-teman. Kita update kita punya status kita. Mari ciptakan pemilu damai. Damai itu indah, sejahtera, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita akhiri, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk para anggota polisi kita. Mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan lahir dan batin, ketahanan fisik dan mental untuk mengawal kedamaian dan persaudaraan di bumi Kabupaten Buton ini. Al-Fatihah.